Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Jangan Lihat Belakang. Cerita kali ini seputar waktu maghrib yang seperti kata orang tua zaman dulu adalah saat untuk anak-anak segera pulang. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak. Di kampung kami, waktu menjelang maghrib bukan cuma pergantian siang ke malam. Ada suasana aneh yang selalu membuat orang-orang buru-buru menutup pintu dan memanggil anak-anak masuk rumah. Sejak dulu, orang tua di kampung kami percaya ada satu makhluk yang suka mengincar anak kecil saat senja, terutama anak yang pulang sendirian atau terlalu lama bermain di luar. Makhluk itu disebut Wewe Gombel. Dulu, aku menganggap cerita itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai kejadian yang menimpa keponakanku sendiri. Namanya Zaki. Umurnya baru 6 tahun. Anak itu terkenal bandel, cerewet, dan terlalu berani. Kalau dibilang jangan pulang sore, dia malah makin santai. Kalau dibilang hati-hati sama Wewe Gombel, dia justru tertawa dan bilang mau ketemu sekalian. Tidak ada yang menyangka kalau suatu hari dia benar-benar akan berurusan dengan makhluk itu. Kejadiannya hari Kamis. Sore itu langit dari awal memang terasa aneh. Warnanya merah keruh, anginnya nyaris tidak ada, dan suasana kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Zaki pergi mengaji ke mushola di ujung kampung seperti biasa. Tapi hari itu dia bilang mungkin akan pulang sedikit telat karena ada acara kecil di rumah temannya setelah mengaji. Bibiku sempat mengingatkan supaya jangan sampai lewat maghrib, dan Zaki cuma mengangguk asal sebelum pergi. Jalan pulang dari mushola ke rumah harus melewati pematang kecil di dekat kebun aren. Kebun itu sudah lama terkenal angker. Batang-batang arennya tinggi, rapat, dan kalau sore suasananya cepat sekali gelap. Di tengah kebun itu ada satu pohon aren paling tua yang katanya dulu jadi tempat seorang perempuan mengakhiri hidupnya. Tidak ada yang tahu pasti benar atau tidak. Tapi semua orang tua di kampung selalu mengingatkan anak-anak untuk tidak pernah lewat sana menjelang malam. Menjelang maghrib, bibiku mulai gelisah karena Zaki belum pulang. Awalnya dia masih mencoba tenang. Dia berdiri di teras, melihat ke jalan, sambil berusaha bilang pada dirinya sendiri bahwa Zaki mungkin cuma terlalu asik bermain. Tapi setelah azan maghrib selesai dan anak itu tetap tidak muncul, kepanikannya mulai terlihat. Paman langsung pergi ke mushola. Ternyata Ustaz bilang semua anak sudah bubar cukup lama dan Zaki bahkan pulang lebih dulu dari beberapa temannya. Saat itu suasana rumah langsung berubah. Aku ikut bersama paman dan beberapa warga menyusuri jalan pulang dari mushola. Kami memanggil nama Zaki berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Di tikungan dekat kebun aren, kami menemukan sandal kiri Zaki. Sandal biru kecil itu tergeletak di tepi parit, kotor oleh lumpur. Begitu melihat sandal itu, wajah paman langsung pucat. Bibiku yang datang menyusul langsung menjerit dan hampir jatuh. Isu tentang Wewe Gombel mulai terdengar dari mulut ke mulut. Salah satu ibu-ibu tua berbisik, jangan sampai dia sempat dikasih makan. Kalimat itu membuat dadaku langsung dingin. Sekitar pukul 8 malam, hampir seluruh kampung turun membantu mencari. Ada yang membawa senter, obor, kentongan, tutup panci, dan peralatan dapur lain. Di kampung kami, kalau ada anak diduga dibawa makhluk halus, orang-orang akan memukul benda-benda logam sambil memanggil namanya. Katanya, suara ramai bisa membuyarkan pegangan makhluk itu. Seseorang lalu menyarankan memanggil Pak Harun, sesepuh kampung yang dikenal punya mata batin. Begitu datang, Pak Harun tidak banyak bicara. Dia berdiri di tepi jalan, masuk kebun aren, memejamkan mata beberapa saat, lalu berkata pelan, "Anaknya masih dekat, tapi jangan ikuti suara selain suaranya. Kalau ada yang dengar, dia manggil ibunya, jangan jawab."
panggil namanya terus. Kami pun masuk ke kebun aren sambil membawa obor dan memukul kentongan. Suasana di dalam kebun itu benar-benar mencekam. Bau tanah lembab bercampur, nira asam terasa pekat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Hanya napas orang-orang, suara logam dipukul, dan panggilan nama Zaki yang memantul aneh di antara batang-batang pohon. Lalu kami mendengar suara cekikikan perempuan. Bukan suara keras, tapi tipis dan melengking, seperti datang dari atas pohon lalu berpindah ke sisi lain kebun. Pak Harun langsung melarang kami melihat ke atas terlalu lama. Tidak lama setelah itu terdengar suara anak kecil menangis. Suaranya seperti suara Zaki. Bibiku spontan mau berlari ke arah suara itu, tapi langsung ditahan warga. Semua orang mulai membaca doa lebih keras. Di tengah pencarian itu, Paman menemukan sepeda Zaki tergeletak di semak. Roda depannya masih berputar pelan. Tapi yang paling aneh, di setang sepeda itu terikat pita merah muda kecil yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Bibiku kembali histeris. Beberapa menit kemudian, salah satu warga menunjuk ke atas dan berteriak. Kami semua mengikuti arah tangannya. Dan disitulah Zaki terlihat. Dia duduk di atas salah satu pelepah pohon aren yang sangat tinggi. Mustahil anak sekecil itu bisa memanjat sampai sana sendiri. Tubuhnya meringkuk, wajahnya pucat, bajunya penuh lumpur. Dan yang paling aneh, pakaiannya bukan lagi baju koko yang dia pakai waktu pergi mengaji. Dia mengenakan kain lusuh kebiruan yang terlalu besar untuk tubuhnya. Paman langsung memanggil namanya, tapi tatapan Zaki kosong. Lalu dari atas pohon yang sama, terdengar lagi cekikikan perempuan itu, kali ini jauh lebih jelas dan dekat. Beberapa lelaki naik untuk menurunkannya, sementara yang lain terus membaca doa dan memukul benda-benda logam. Suasana benar-benar kacau. Tawa perempuan itu berubah jadi suara yang terdengar marah, seolah sesuatu di atas sana tidak rela melepaskan anak yang sedang dipeluknya. Akhirnya Zaki berhasil dibawa turun. Tubuhnya dingin sekali, seperti batu yang disimpan di sumur. Tangannya berlumpur, kukunya hitam, dan di lehernya ada bekas guratan halus seperti jejak jari yang terlalu panjang untuk tangan manusia. Begitu sampai di tanah, Zaki muntah, cairan hitam pekat berbau busuk. Pak Harun langsung melarang siapapun menyentuh muntah itu. Zaki dibawa pulang dan diruqyah di ruang tengah rumah. Lampu minyak dinyalakan karena listrik sempat padam. Sekitar tengah malam, Zaki akhirnya sadar. Awalnya, dia cuma menatap ke salah satu pojok ruangan dengan wajah kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Setelah dibacakan doa dan diberi minum air yang sudah didoakan, dia akhirnya menangis dan mulai bercerita. Katanya, saat pulang mengaji, dia mendengar ada yang memanggil namanya dari pinggir kebun aren. Suaranya mirip ibunya. Waktu dia menoleh, dia melihat seorang perempuan cantik berdiri di balik batang pohon. Perempuan itu tersenyum dan memanggilnya mendekat. Katanya, perempuan itu menawarkan kue dan minuman. Semuanya terlihat enak, tapi anehnya tidak mengeluarkan bau makanan. Yang ada justru bau bunga, busuk, dan tanah basah. Saat Zaki mundur, perempuan itu tiba-tiba sudah berada di dekatnya tanpa terlihat berjalan. Dia langsung memeluk Zaki. Tubuhnya sangat dingin dan lengannya terlalu panjang. Setelah itu, kaki Zaki tidak lagi menyentuh tanah. Ia dibawa naik ke atas pohon aren dengan sangat cepat. Di atas sana, perempuan itu memangku Zaki seperti ibu menenangkan anak. Ia mengusap kepala Zaki, membujuknya, dan terus menawarkan makanan. Tapi setiap kali makanan itu didekatkan ke mulutnya, baunya berubah. Jadi sangat busuk, seperti got dan bangkai. Untungnya, Zaki terus menutup mulut dan menolak. Saat mendengar bagian itu, Pak Harun langsung bilang,
Bagus kamu nggak makan. Zaki lalu bertanya dengan suara kecil. Kalau aku makan, kenapa? Pak Harun diam sejenak sebelum menjawab. Kalau kamu makan, kamu mungkin pulang. Tapi suara kamu bisa tinggal di sana. Kalimat itu membuat semua orang merinding. Zaki melanjutkan. Saat dia terus menolak, wajah perempuan itu berubah. Kecantikannya seperti luntur. Di balik wajah cantik itu, ada wajah tua yang sangat sedih. Dengan mata merah, seperti habis menangis lama sekali. Perempuan itu memeluk Zaki makin erat sambil berkata, "Kalau kamu nggak mau makan, jangan pulang. Tinggal sama ibu sepi." Setelah itu, Pak Harun menjelaskan bahwa sejak dulu, kampung kami memang mengenal cerita tentang Wewe Gombel. Dulu, kata orang-orang tua, ada perempuan bernama Omas yang sangat ingin punya anak, tapi tidak pernah bisa. Suaminya meninggalkannya, dan akhirnya ia mengakhiri hidup di pohon aren paling tua di kebun itu. Sejak itu, arwahnya dipercaya berubah menjadi Wewe Gombel dan suka menculik anak-anak yang pulang terlalu sore, seolah ingin mengganti anak yang tidak pernah ia miliki. Kupikir semuanya selesai setelah Zaki ditemukan, tapi ternyata tidak. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, Zaki tidak mau tidur sendiri. Setiap menjelang maghrib, dia selalu duduk dekat jendela dan menatap ke arah kebun aren. Kalau ditanya sedang melihat apa, dia hanya menjawab, "Ada ibu." Kadang dia bilang Wewe Gombel berdiri di ujung jalan, kadang di pagar, kadang di atas pohon pisang belakang rumah. Setiap kali dia bilang begitu, udara di rumah selalu terasa mendadak dingin dan bau bunga busuk itu muncul lagi. Suatu malam, aku tidur di rumah bibiku untuk menemani. Sekitar jam 2, aku terbangun karena suara cekikikan pelan dari halaman belakang. Waktu aku membuka mata, kulihat Zaki duduk di ujung tikar menatap pintu belakang. Aku mendekat dan bertanya pelan, "Kamu kenapa?" Dia menjawab tanpa menoleh, "Wewe Gombel nunggu di luar." Aku tidak berani melihat ke arah pintu. Keesokan paginya, sepeda Zaki ditemukan berdiri sendiri di jalan menuju kebun aren. Padahal malam sebelumnya jelas-jelas disimpan di dalam rumah. Dan di setangnya, pita merah muda itu muncul lagi. Pak Harun datang, mengambil pita itu pakai sapu lidi, lalu membakarnya. Baunya seperti rambut dan bangkai terbakar. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang di kampung yang berani menganggap cerita tentang Wewe Gombel cuma dongeng. Anak-anak wajib pulang sebelum maghrib. Pintu rumah ditutup lebih cepat. Setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar untuk mendoakan Omas agar rohnya tenang dan tidak lagi membawa anak-anak kampung. Zaki sendiri sekarang sudah jauh lebih tenang. Dia kembali bermain dan tertawa seperti dulu. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah hilang. Setiap sore menjelang maghrib, dia selalu menutup semua jendela sendiri dan memastikan pintu rumah terkunci rapat. Kalau ditanya kenapa, dia cuma menjawab pelan, supaya Wewe Gombel nggak lihat aku. Dan jujur saja, sampai sekarang yang paling membuatku merinding bukan hanya kenyataan bahwa Zaki pernah dibawa Wewe Gombel ke atas pohon aren, melainkan cara makhluk itu memperlakukannya. Ia tidak langsung melukai, ia membujuk, ia memeluk, ia menawarkan makanan. Ia berbicara seperti seorang ibu yang sangat kesepian. Dan justru karena itulah semuanya terasa jauh lebih mengerikan. Kadang aku masih bertanya-tanya, malam itu kalau saja Zaki menerima makanan dari Wewe Gombel, apa dia masih bisa pulang seperti sekarang? Atau tubuhnya memang kembali, tapi sesuatu dalam dirinya akan tinggal selamanya di atas pohon aren itu? Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah benar Zaki diculik Wewe Gombel atau ada misteri lain
yang lebih gelap di balik kebun aren itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jangan Lihat Belakang untuk lebih banyak cerita horor lainnya.